Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Qala Allahu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Amma ba'du. Yang saya hormati MPC NU Kecamatan Kebasen, LPM NU Kecamatan Kebasen, jajaran wali murid MI Ma'arif NU Bentul dan MI Ma'arif se Kecamatan Kebasen, adik-adikku, anak-anakku, khususnya MI Ma'arif NU Bentul yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada hari ini kita masih diberi kenikmatan yang sangat luar biasa, tidak lain adalah nikmat sehat, nikmat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita senantiasa sanjungkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain adalah kita senantiasa mengharapkan syafaatnya, terutama besok di Yaumul Akhir. Pemirsa yang budiman, yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema keutamaan orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Telah kami sebutkan firman Allah di dalam Al-Quran yang hubungannya dengan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sesungguhnya jika kita bersyukur, niscaya Allah akan menambah kepadamu, yaitu rahmat. Tetapi jika kamu mengingkari atau kufur terhadap nikmat Allah, maka pasti azab Allah atau azabku akan sangat berat atau pedih. Pemirsa yang budiman, dalam mewujudkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain adalah kita harus senantiasa bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bersungguh-sungguh merupakan sebuah perjuangan yang harus kita laksanakan, di mana ada 4 macam ketika kita akan menikmati nikmatnya dalam beribadah. Yang pertama, kita akan bisa mengerti, akan bisa menilai masa muda kita apabila kita nanti sudah mengalami masa tua. Disebutkan dalam sebuah hadis, ikhdanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Yang pertama adalah sababaka qabla haramik. Pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini artinya bahwa kita betul-betul diperintahkan oleh Nabi bahwa ketika kita masih dalam kondisi masa muda, maka ajakan tersebut harus dimanfaatkan sesuai dengan kriteria atau masa muda
yang dapat menggunakan waktu dengan sebenar-benarnya. Tidak lain adalah masa muda adalah masa belajar, masa mencari pengalaman, sehingga kita tua nanti akan bisa menjalani masa tua dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam melaksanakan ibadah. Tidak lain adalah dengan dibekali ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah nilai selamat atau nilai sehat. Kita tidak akan bisa menilai diri kita sehat, kita tidak akan bisa menilai kita sejahtera, kecuali orang tersebut sedang ditimpa musibah atau sakit, yaitu wasihhataka qabla saqamika. Gunakanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Dalam sebuah hikayat, orang yang tidak pernah ditimpa musibah atau sakit, yaitu kisah daripada Raja Fir'aun. Dia sombong karena dia tidak pernah merasakan kesusahan. Dia sombong karena tidak pernah merasa sakit. Tapi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagian daripada ujian atau cobaan, yang mana cobaan itu akan merasa nikmat apabila kita segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, nilai kayamu atau gunakanlah masa kayamu sebelum datang fakir atau miskinmu, yaitu waghinaka qabla faqrika. Artinya apa? Ketika kita dalam kondisi kaya, sudah barang tentu kita harus bisa membelanjakan harta benda yang kita miliki. Tidak lain untuk sedekah, infak, jariyah, membantu orang-orang yang tidak mampu di sekeliling kita, membantu warga yang tidak mampu, sehingga saling berkesinambungan antara yang kaya dan yang miskin. Karena saya yakin ketika dalam posisi kaya, pasti ada perjuangan dari orang-orang miskin. Toh seandainya apabila seluruh manusia di muka bumi ini diberi kekayaan yang sama, mungkin tidak ada rasa nikmatnya miskin ataupun tidak ada rasa nikmatnya kaya. Demikian juga dalam beribadah. Dalam kondisi yang seperti ini mungkin juga tidak akan bisa dinikmati. Karena nilai ibadah bukan hanya sekedar kita melaksanakan puasa, sholat, ataupun haji. Pendengar yang budiman, yang keempat adalah nikmat hidup bisa dirasakan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Apakah mungkin orang yang sudah meninggal itu merasakan manisnya hidup? Sudah barang tentu. Karena apa? Karena ruh-ruh kita di alam barzah senantiasa mengharapkan doa bagi orang-orang yang masih hidup. Oleh karena itu saya mengajak kepada siswa-siswi khususnya di wilayah MI Ma'arif Kecamatan Kebasen agar tidak menghindari atau agar tidak meninggalkan yang namanya ziarah kubur. Dan dengan maksud tujuan kita mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita agar senantiasa diberi kenikmatan di dalam alam barzah atau alam kubur. Oleh karena itu,
orang-orang yang telah mendahului kita bisa menikmati kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, wa faraghuka qabla sughrik, yaitu apabila kita bisa menikmati adanya ilai sempat, sudah otomatis apabila kita dalam kesempitan. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya mengajak kepada pendengar yang budiman, khususnya anak-anak kami, anak-anak didik kami, mengajak dengan memohon sedalam-dalamnya, seikhlas-ikhlasnya agar bisa memanfaatkan kesempatan dengan sebaik mungkin. Kali ini adalah bulan Ramadan, bulan di mana pahala kita akan dilipat gandakan. Walaupun kita belajar jarak jauh dengan istilah daring, tetap semangat, jangan kendor. Teman-teman juga merindukan untuk berkumpul, tapi memanglah kondisi yang belum memungkinkan, sehingga semangat dalam belajar, semangat dalam beribadah, semangat dalam menjalankan puasa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan, sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali kultum di bulan Ramadan ini kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.